Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah, pernahkah Anda mendengar sebuah negeri kuno yang namanya menggema dalam sejarah? Babilonia. Negeri yang berdiri megah di antara sungai Tigris dan Eufrat, pusat peradaban, ilmu pengetahuan, dan kemegahan arsitektur. Namun, di balik kejayaan itu, tersimpan sebuah kisah kelam yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Babilonia bukan hanya sekedar kerajaan besar. Disinilah, menurut riwayat, ilmu sihir pertama kali muncul di muka bumi. Sihir yang bukan sekedar hiburan atau permainan, melainkan ujian berat bagi manusia, hingga banyak yang terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran. Bayangkan, sebuah negeri yang dipenuhi istana megah, namun di jalanan tersebar para dukun, tukang sihir, dan ritual-ritual misterius yang menyesatkan umat manusia. Semua berawal dari kisah dua malaikat yang diutus Allah untuk menguji manusia, Harut dan Marut. Apa sebenarnya yang terjadi di Babilonia? Bagaimana sihir bisa berkembang pesat di negeri itu? Dan mengapa Allah menjadikannya pelajaran besar bagi umat Islam hingga hari ini? Mari kita telusuri rahasia Babilonia, negeri sihir pertama di dunia. Sahabat Ibnu Khalid yang dimuliakan Allah, sebelum kita berbicara tentang sihir, kita perlu mengenal dahulu negeri yang bernama Babilonia. Negeri ini bukan sembarang tempat, tetapi salah satu pusat peradaban manusia tertua yang pernah berdiri di muka bumi. Babilonia terletak di sebuah kawasan yang sangat subur, yakni di antara dua sungai besar, Tigris dan Eufrat. Kawasan ini dikenal sebagai Mesopotamia, yang dalam bahasa Yunani berarti tanah di antara dua sungai. Karena tanahnya yang subur dan airnya yang melimpah, masyarakat Babilonia mampu membangun pertanian yang maju, perdagangan yang ramai, serta kota-kota megah yang menjadi pusat kebudayaan dunia kuno. Bayangkan, ribuan tahun yang lalu, ketika bangsa lain masih hidup sederhana, Babilonia sudah memiliki sistem pemerintahan, hukum, dan bahkan arsitektur megah. Kota Babil, ibu kota dari kerajaan ini, berdiri dengan tembok-tembok besar dan gerbang raksasa yang dikenal sebagai Gerbang Istar. Tidak hanya itu, legenda menyebutkan bahwa di kota ini pernah berdiri Taman Gantung Babilonia, salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Namun, yang lebih menarik bukan hanya kejayaan fisiknya, melainkan juga perkembangan pemikiran dan budaya mereka. Babilonia dikenal sebagai bangsa yang memiliki ilmu perbintangan, matematika, dan pengobatan. Mereka menatap langit, menghitung peredaran bintang, lalu menghubungkannya dengan kehidupan manusia. Dari sinilah lahir sistem astrologi kuno yang kemudian menyebar ke berbagai bangsa lain. Sayangnya, kecerdasan dan rasa ingin tahu itu tidak selalu membawa mereka kepada Allah. Alih-alih menjadikan ilmu sebagai jalan menuju tauhid, banyak di antara mereka justru terjerumus dalam penyembahan berhala, ramalan, dan ritual gaib. Keingintahuan tentang rahasia alam berubah menjadi keyakinan salah kaprah bahwa benda-benda langit, roh atau kekuatan tersembunyi bisa memberi manfaat dan mudarat. Di titik inilah kita mulai melihat bagaimana sebuah negeri yang maju dalam ilmu pengetahuan bisa tergelincir ke dalam kesesatan. Sejarah mencatat bahwa di Babilonia mulai muncul para dukun, tukang ramal, dan ahli sihir. Mereka menggabungkan pengetahuan matematika dan astronomi dengan ritual-ritual sesat untuk mempengaruhi manusia. Ilmu pengetahuan yang seharusnya memuliakan malah berubah menjadi alat manipulasi. Allah menyinggung hal ini dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 102, ketika menceritakan kisah sihir di negeri Babilonia. Artinya, catatan Al-Quran ini bukan hanya mengisahkan tentang Harut dan Marut, tetapi juga menggambarkan bagaimana suasana spiritual di negeri tersebut memang sudah dipenuhi dengan berbagai praktek gaib dan kesirikan.
Bayangkan, suasana jalan-jalan kota Babil kala itu di satu sisi megah dengan pasar, istana, dan taman, namun di sisi lain dipenuhi orang-orang yang menawarkan jasa gaib, ramalan nasib, jimat pengasihan, hingga ritual pemisah hubungan. Kehidupan masyarakat terbelah antara kejayaan duniawi dan kegelapan spiritual. Babilonia akhirnya menjadi contoh besar bagi kita, bahwa sebuah negeri bisa maju setinggi-tingginya dalam urusan dunia, namun jika tidak ditopang dengan tauhid dan iman kepada Allah, maka kejayaan itu hanya sementara, bahkan justru bisa menjadi pintu masuk bagi kesesatan yang lebih besar. Sahabat, inilah awal mula mengapa Babilonia disebut sebagai negeri yang pertama kali melahirkan sihir. Sebab masyarakatnya telah memiliki dua hal yang berbahaya bila digabungkan: kecerdasan tanpa iman dan keingintahuan tanpa bimbingan wahyu. Kedua hal inilah yang kemudian membuka jalan bagi turunnya ujian besar dari Allah melalui kisah Harut dan Marut yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah, setelah kita mengenal bagaimana peradaban Babilonia berdiri dengan megah sekaligus dipenuhi oleh praktik kesyirikan dan ritual gaib, kini kita masuk pada salah satu kisah yang paling terkenal dalam sejarah umat manusia, kisah dua malaikat, Harut dan Marut. Allah Ta'ala mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Padahal Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun, sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, maka janganlah engkau kafir. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa Allah memang menurunkan ilmu sihir sebagai bentuk fitnah, ujian untuk manusia. Namun Allah tidak menurunkannya begitu saja tanpa peringatan. Melalui malaikat Harut dan Marut, Allah sudah menegaskan bahwa siapapun yang mempelajarinya dengan maksud mempercayai atau menggunakannya, maka ia telah melangkah ke jalan kekafiran. Bayangkanlah suasana Babilonia pada saat itu. Manusia haus akan pengetahuan yang bersifat gaib. Mereka ingin tahu bagaimana cara mempengaruhi kehidupan orang lain, mengendalikan perasaan, bahkan memisahkan hubungan rumah tangga. Ketika mereka mendengar ada dua malaikat yang diutus membawa sebuah ilmu yang berbeda dari ilmu biasa, mereka pun berbondong-bondong mendekat. Namun setiap kali ada yang datang, Harut dan Marut selalu memberikan peringatan tegas. Kami hanyalah cobaan, janganlah kamu kafir. Inilah garis pembeda yang sangat jelas, bahwa tujuan ilmu sihir bukanlah untuk memberi manfaat, tetapi sebagai ujian apakah manusia akan taat pada Allah, ataukah justru tergoda oleh bisikan setan. Sayangnya, banyak di antara masyarakat Babilonia yang tidak peduli pada peringatan itu. Mereka lebih memilih jalan pintas untuk mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan kepuasan duniawi. Mereka mempelajari sihir untuk memisahkan suami dan istri, menimbulkan pertikaian, atau mencari harta dan jabatan. Padahal Allah sudah menjelaskan tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali dengan izinnya. Sahabat, inilah titik gelap sejarah. Di negeri yang sebelumnya penuh kejayaan, sihir justru menjadi komoditas utama. Orang-orang mulai menganggap sihir sebagai jalan menuju kebahagiaan, padahal hakikatnya ia hanya membawa kesengsaraan. Mereka terjerumus dalam tipu daya setan, menukar iman dengan kesesatan. Perlu kita fahami dengan baik, Harut dan Marut bukanlah malaikat yang mengajak kepada kejahatan. Mereka hanya menjalankan perintah Allah untuk menguji manusia. Malaikat tidak mungkin berkhianat kepada Allah. Justru mereka selalu mengingatkan agar manusia tidak belajar sihir. Akan tetapi, sifat manusia yang lemah dan tamak menjadikan mereka mengabaikan peringatan itu.
Pelajaran penting dari kisah ini adalah bahwa Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Ada jalan yang benar melalui iman dan ketaatan, dan ada jalan yang sesat melalui sihir dan tipu daya. Sayangnya, banyak di antara masyarakat Babilonia yang memilih jalan kedua. Kisah Harut dan Marut juga menjadi dalil bahwa sihir itu nyata. Ia bukan sekedar hayalan, melainkan sebuah ilmu yang bisa mempengaruhi kehidupan manusia. Namun ilmu ini bukanlah anugerah, melainkan ujian yang penuh kebinasaan. Rasulullah SAW sendiri menegaskan bahwa sihir termasuk dalam Ashabul Mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan. Sahabat, bayangkanlah betapa beratnya ujian itu. Ketika manusia diberi kesempatan untuk belajar sesuatu yang luar biasa, tetapi mereka tahu bahwa itu bisa menjerumuskan mereka pada kekafiran. Inilah bentuk ujian sejati. Apakah manusia akan tunduk pada perintah Allah, ataukah mereka akan menuruti hawa nafsu? Sayangnya, sebagian besar masyarakat Babilonia gagal melewati ujian tersebut. Mereka memanfaatkan sihir untuk kepentingan duniawi, dan dengan itu mereka menjual akhirat mereka dengan harga yang sangat murah. Inilah pelajaran yang ingin Allah sampaikan kepada kita melalui kisah Harut dan Marut, bahwa sihir adalah ujian bukan jalan keselamatan, bahwa fitnah dunia akan selalu datang, namun hanya orang-orang yang teguh imannya yang akan selamat dari tipu daya setan. Sahabat Ibnu Khalid yang dirahmati Allah, setelah kita menelusuri kisah kejayaan Babilonia serta ujian besar melalui Harut dan Marut, kini tibalah kita pada inti dari semua ini, pelajaran yang bisa kita ambil dan bahayanya sihir dalam kehidupan seorang muslim. Allah menjadikan kisah Babilonia sebagai peringatan abadi, bukan hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai pelajaran yang relevan hingga hari ini. Mengapa? Karena meskipun zaman berubah, fitnah sihir masih tetap ada, bahkan seringkali dibungkus dengan istilah-istilah modern. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang 7 dosa besar yang membinasakan, Ashabul Mubiqat. Salah satunya adalah sihir. Ini menunjukkan betapa seriusnya dosa ini. Bukan sekedar dosa kecil yang bisa dianggap remeh, tetapi dosa besar yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Mengapa sihir begitu berbahaya? Karena sihir melibatkan kerjasama dengan syaitan, pengorbanan kepada selain Allah, dan keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang bisa memberi manfaat atau mudarat. Dengan kata lain, sihir adalah bentuk nyata dari kesyirikan. Di Babilonia, sihir digunakan untuk memisahkan suami dan istri, menimbulkan permusuhan, bahkan menjatuhkan orang lain demi kepentingan pribadi. Bukankah hal yang sama masih kita lihat di zaman sekarang? Ada orang yang mendatangi dukun untuk mencari jodoh, mempercepat rezeki, atau mencelakai saingannya. Padahal Allah sudah menegaskan dalam Al-Quran, padahal mereka tidak akan dapat memberi mudarat dengan sihir itu kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Artinya, sihir tidak memberi kekuatan apapun selain menjadi jalan bagi setan untuk menyesatkan manusia. Babilonia adalah contoh nyata bagaimana sebuah peradaban yang besar bisa hancur karena kesesatan spiritual. Mereka memiliki ilmu, teknologi, dan arsitektur yang maju. Namun ketika hati mereka berpaling dari Allah dan memilih jalan syirik, semua kejayaan itu tidak ada artinya. Negeri yang dulunya disebut pusat dunia, kini hanya tersisa puing-puing sejarah. Pelajaran bagi kita jelas, besar apapun kejayaan suatu bangsa, jika masyarakatnya jauh dari tauhid dan dekat dengan kesyirikan, maka kehancuran hanyalah menunggu waktu. Sahabat, jangan kira bahwa sihir hanya ada di zaman Babilonia atau masa lalu. Hingga kini, masih banyak orang yang percaya pada dukun, ramalan bintang, jimat, dan mantra. Bedanya sekarang hal itu sering dibungkus dengan istilah energi, ilmu spiritual, atau pengobatan alternatif. Padahal hakikatnya sama saja, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tempat bergantung. Sebagai muslim, kita harus berhati-hati. Jangan sekali-kali mendatangi paranormal, dukun, atau peramal, meskipun hanya sekedar coba-coba. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa mendatangi seorang dukun lalu membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Lalu bagaimana agar kita selamat dari bahaya sihir? Islam memberikan jalan yang jelas. Pertama, perkuat tauhid kita. Tanamkan dalam hati bahwa hanya Allah yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Kedua, perbanyak doa dan zikir, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Falaq dan Anas yang menjadi perlindungan dari kejahatan makhluk halus. Ketiga, jauhi segala bentuk praktik perdukunan dan ramalan meskipun tampak sepele. Sahabat yang dimuliakan Allah, kisah Babilonia dan ujian Harut dan Marut adalah pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan sampai kita terjerumus dalam godaan sihir, baik yang terang-terangan maupun yang terselubung. Ingatlah bahwa jalan kegelapan hanya membawa kesengsaraan. Jalan keselamatan hanyalah dengan kembali kepada Allah, berpegang teguh pada tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan. Itulah sebabnya Allah mengabadikan kisah ini dalam Al-Quran, agar kita selalu waspada, agar kita tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu, dan agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Sahabat Ibnu Khalid, itulah kisah tentang negeri Babilonia, tempat sihir pertama di dunia, sebuah peradaban megah yang berubah menjadi pusat kesesatan karena manusia lebih memilih jalan kegelapan dibandingkan kebenaran. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, agar hati kita tetap terjaga dari segala bentuk kesyirikan dan tipu daya setan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Ibnu Khalid, agar semakin banyak saudara-saudara kita yang mendapat pelajaran berharga dari sejarah Islam yang menakjubkan ini.